Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Auditing. Kali ini kita akan membahas audit proses. Proses audit dapat dikelompokkan menjadi 4 fase. Fase pertama, perencanaan dan perancangan pendekatan audit. Fase kedua, pelaksanaan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dilanjutkan pada fase ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian rinci atas saldo. Dan fase keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Selanjutnya, kita akan bahas masing-masing fase ini secara lebih rinci. Fase pertama dimulai dengan penerimaan penugasan dan pelaksanaan atau pembuatan perencanaan awal. Dilanjutkan dengan memahami bisnis dan industri klien dan dilakukan penilaian terhadap risiko bisnis klien. Selanjutnya akan dilakukan preliminary analytical procedure atau prosedur analitis awal. Kemudian akan ditetapkan materialitas dan tetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan klien. Pahami internal control dan tentukan risiko pengendalian. Dapatkan informasi untuk mengakses atau menentukan risiko fraud, risiko terjadinya kecurangan. Kembangkan audit strategi menyeluruh dan audit program. Pada fase kedua, tergantung strategi audit yang dipilih, ada kemungkinan kita akan melakukan pengujian atas kontrol, atau kalau tidak, kita langsung melakukan pengujian substantif atas transaksi. Kemudian, pada akhir langkah atau fase kedua ini dilakukan tetapkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan. Pada fase ketiga akan ditindaklanjuti kemungkinan terdapatnya kesalahan dalam laporan keuangan. Kemungkinan itu bisa rendah, medium, ataupun tinggi, ataupun tidak diketahui. Kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan prosedur analitis, pengujian atas unsur-unsur yang penting dalam laporan keuangan, dan pelaksanaan pengujian rinci atas saldo tambahan. Dan pada fase keempat akan dilakukan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dan dilanjutkan dengan mengumpulkan bukti-bukti final, mengevaluasi hasil, menerbitkan laporan audit, dan melakukan komunikasi dengan komite audit dan manajemen klien. Contoh timing atau waktu pelaksanaan masing-masing fase. Biarpun yang akan diberi opini oleh auditor adalah laporan keuangan atau saldo akun, tetapi auditor tidak hanya menguji saldo, tapi dimulai dengan menguji transaksi. Gambar ini memperlihatkan hubungan antara tujuan audit atas transaksi dengan tujuan audit rinci atas saldo. Terakhir, di gambar ini disajikan tipe bukti dan hubungannya dengan fase audit, tujuan audit, tipe pengujian, dan keputusan
mengenai pengumpulan bukti. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.